Teman-teman sekalian, setelah Anda salam dari sholat 5 waktu, ya, tentu setelah Anda memberikan hak-hak sholat tersebut dari kehusyuannya, ya, tumaknina, ketenangan, ya, konsentrasi supaya Anda menerima pahala maksimal. Dan ingat, pesannya penting di sini, selalu berpikir teman-teman sekalian, kalau sholat yang sedang kita kerjakan, kita yang membutuhkannya. Allah sama sekali tidak butuh. Kenapa banyak orang teman-teman sholat asal selesai, yang penting selesai, seperti cuma store kewajiban. Karena dia berpikir Allah membutuhkan sholat itu. Padahal sebenarnya Allah tidak butuh. Yang butuh adalah kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya amal-amal kalian itu adalah amal-amal yang aku wajibkan buat kalian dan aku akan kembalikan kepada kalian juga. Jadi Allah tidak butuh. Kalau Allah kasih teman-teman kita, teman-teman sekalian 1000 tahun umur pun dan kita selama 1000 tahun dari baru lahir, ya, sudah bisa ibadah sampai kita meninggal, toh tidak ada pengaruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak butuh, yang butuh kita. Maka fahami, setiap kali Anda sholat, Anda puasa, Anda baca Quran, Anda berzikir, Anda berdoa, Anda silaturahim keluarga, Anda bersedekah, semua itu kita yang butuh. Tanamkan dalam diri kita. Sehingga kita tidak pernah mau putus asa dan tidak pernah mau bermalas-malasan dalam, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang itu penting sekali. Manfaatnya buat kita sendiri. Untuk penyelamatan diri kita di akhirat nanti dari api neraka dan supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara hal yang disunnahkan sekali adalah zikir selepas salam. Jangan buru-buru berdiri. Kata Nabi SAW, kalau seseorang selesai salam sholatnya, selama dia tidak berdiri dari musallahnya, tempat dia salam tadi, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, ini beberapa riwayat kita gabungkan, maka malaikat di atas kepalanya akan mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus saja dibaca ini, ya, sampai dia melakukan poin-poin ini. Dalam beberapa riwayat lebih banyak disebutkan berdiri dari tempat musola dan membatalkan wudhu. Ini berarti menandakan kita dianjurkan untuk berzikir. Dan malaikat terus mendoakan kita selama kita masih duduk di situ. Ya, oleh karena itu kata para ulama, banyak orang yang digoda oleh syaitan. Dibuat seakan-akan dia punya hajat yang mendesak supaya dia berdiri dan meninggalkan tempat sholatnya sehingga doa malaikat terputus. Ya, semoga Allah maafkan kalau kita melakukan di masa-masa lalu. Tapi setelah kita belajar ini ke depannya, usahakan jangan pernah luput lagi dari kita. Dan harusnya kita menjaga ini. Ya, harus kita jaga benar-benar. Dan jangan sampai teman-teman sekalian ini terlewatkan begitu saja. Ini poin penting yang harus kita ketahui. Dari kita butuh ibadah kita itu. Dan juga teman-teman sekalian kita harus menyadari bahwasanya syaitan sering menggoda orang agar tidak mengerjakan zikir ini selepas sholat. Buru-buru. Dengan bisikan misalnya nanti dibaca sementara di jalan. Padahal sebenarnya di jalan belum tentu kita membacanya. Syaitan akan menyibukkan lagi kita supaya jangan di buku amal kita tercatat zikir-zikir yang mulia ini. Baik, zikir yang pertama teman-teman sekalian, ya, yang kita bisa lakukan dan ini dianjurkan adalah memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang dinukil dari Nabi SAW adalah lafadznya astagfirullah. Tidak ada tambahan yang lain, tidak ada azim, dan tidak ada yang lainnya selanjutnya yang sering banyak dibaca oleh kaum muslimin. Tapi lafadz hadisnya yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di satu halaman 414 ya, yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Dan sebagian ulama mengatakan fungsi dan manfaat daripada istighfar ini adalah membersihkan kalau sementara sholat kita punya kesalahan-kesalahan atau kelalaian. Kemudian disambung dalam riwayat Imam Muslim istighfar 3 kali. Lalu kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Artinya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kemudian, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang memberi keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan keselamatan itu, ya, darimu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makna globalnya. Renungi teman-teman 2 zikir ini. Digabung dari 1. Yang pertama adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini zikir yang luar biasa. Zikir yang luar biasa. Makna ini dalam sekali. Artinya kalau Anda menyombongkan diri tidak mau istighfar kepada Allah, berarti Anda sebenarnya teman-teman sekalian orang yang memang siap untuk berhadapan dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak luput dari kesalahan dalam keseharian kita kan. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah, salah satu ulama tabi'in masyhur, ya, dengan kesolehannya. Merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah." Barang siapa yang berdoa kepada aku di waktu dia lagi lapang,
maka kau akan terima permohonannya pada saat dia lagi sempit. Jadi lagi sehat, lagi kaya, lagi nggak ada masalah, Anda selalu berdoa sama Allah, di saat itu menjadi tiket VIP untuk supaya doa Anda di saat Anda sedang ada masalah diterima oleh Allah SWT. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang memohon aku akan beri, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'atuh. Dan siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh. Dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepada aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan pasti mengampuninya. Jadi jelas sekali nih bagaimana ya, istighfar itu manfaatnya sangat luar biasa. Ibnul Jauzi rahimahullah menukil, mengatakan iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Ya, dengan dosa kita jadi celaka, gitu kan? Dan sangat dekat dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah selamatkan. Dan mereka membinasakanku dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Jadi iblis ya, mencelakakan manusia dengan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Tapi kata iblis, dan mereka membinasakanku, justru menyerangku balik dan bisa menyelamatkan diri mereka dengan istighfar dan la ilaha illallah. Karena biar sebesar apapun dosa yang kita lakukan, dengan istighfar kita akan dimaafkan. Manakala aku melihat hal itu pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik atau masih dalam koridor berbuat baik. Oleh itu teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat dosa, biasanya syaitan bisikin ke dia itu, kau kan sudah terlanjur buat dosa, udahlah buat aja nanti sekalian istighfarnya. Atau bisikannya, ya udah nggak masalah, berbuat dosa saja, toh kau juga sudah terlanjur najis, sudah kotor, nggak mungkin lah kau dimaafkan. Nah seperti itu bisikan-bisikan yang tidak masuk akal. Padahal sebenarnya orang kalau berbuat salah dalam syariat Allah SWT harus segera memohon ampun. Bayangkan teman-teman, jangan kita buat salah. Kita sedang sholat saja. Begitu salam yang pertama, istighfar dulu. Padahal kita habis ibadah. Begitu juga pada saat, karena mungkin ada kelalaian dalam sholat kita. Saya pernah mendengarkan penjelasan Syekh Abdul Razak Hafizahullah, yang masyhur, salah satu rujukan di zaman kita ini, ulama rujukan zaman kita dan mengajar di Masjid Nabawi, dan dulu juga memang mengajar di kampus kami, dan sampai sekarang beliau Masya Allah masih menjadi dosen di sana. Nah beliau sendiri ya, pernah mengatakan, waktu itu saya kebetulan datang ke Masjid Nabawi dan kebetulan di majelis membahas tentang zikir masuk dan keluar kamar mandi. Nah zikir dulu kamar mandi kan gufranak, ya Allah ampunilah aku. Beliau membahas apa hikmahnya, kenapa kita keluar dari kamar mandi, toh kita umumnya orang tidak berdosa. Ada juga orang yang berdosa, mungkin onani dan segala macam. Tapi ada orang tidak, memang dia selesaikan hajatnya. Maaf, dia buang hajat di WC atau dia mandi. Sama saja, dia tidak berdosa pun dia keluar, dia mengatakan gufranak, pengampunanmu. Kenapa? Karena kata sebagian ulama, kelalaian saja. Duduk tanpa ada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah butuh istighfar. Apalagi kalau dasarnya orang berbuat dosa. Bagaimana kita bisa bergelimang dosa lalu kita tidak istighfar kepada Allah SWT? Selalu nukil, selalu lisan kita membaca itu. Begitu juga kata rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Penyakit kalian adalah dosa. Itu sumber penyakit. Kalau orang sudah bisa dikontrol dari dosa, maka dia aman. Dan obat penyembuh kalian tidak ada lain kecuali istighfar. Ali radhiyallahu anhu berkata, yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, apa keselamatan tersebut? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Ya. Orang binasa kenapa? Karena dosanya kan. Sama di perusahaan Anda buat kesalahan. Bagaimana caranya supaya Anda tetap bisa bekerja dan dapat fasilitas kantor? Ya Anda mohon maaf, perbaikin kesalahan Anda. Kan begitu. Itu rasionalnya. Walaupun di perusahaan karena kita berhadapan dengan manusia, bisa saja dia tidak terima kembali atau tidak ingin permohonan maaf kita. Kan gitu. Maka di sini teman-teman sekalian, orang buat dosa sama Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada solusinya kecuali istighfar. Dan contoh terbaik adalah istighfar yang sedang kita bahas ini. Bagaimana kita membaca teman-teman sekalian, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu salam, ucapan pertama itu memohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dalam sholat kita ada kelalaian-kelalaian. Kita mengkhayal, tidak khusyuk dan segala macam. Ini penting. Lalu Ali mengatakan, tidaklah seseorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beristighfar sementara dia Allah berkehendak untuk mengadabnya. Kalau lisan kita bisa mengatakan astagfirullah, habis sholat ini kan astagfirullah. Apakah ada lafaz lain Ustaz? Ada dalam hadis ya, yang menyebutkan keutamaan sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan seingat saya oleh para ulama, siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada hayyul qayyum, wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi ini bukan dibaca selepas salam ya. Anda perlu dengan bijak teman-teman ya, dan ilmu yang cukup meletakkan semua apa yang diajarkan Nabi SAW pada tempatnya. Kalau Nabi SAW sudah menentukan jenisnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya, tidak usah diubah-ubah kan gitu ya. Selepas salam istighfar 3 kali dan lafadznya astagfirullah. Begitu hadisnya riwayat Muslim tadi.
astagfirullah, astagfirullah. Nah ini. Anda mau ganti dengan istighfar lain, Anda butuh dalil. Kan gitu. Kalau Anda mau bijaksana. Tapi Anda bebas, silahkan saja. Ini kami menyampaikan supaya Anda renungi ya. Sehingga ibadah kita tuh betul-betul mengikuti prosedur yang ada. Tujuannya untuk itu. Karena kalau kita ikuti prosedur yang ada, kita selalu aman kan. Di alam kita manusia saja kalau kita ikuti prosedur yang ada, kita akan aman. Kita bekerja misalnya, kita ikuti prosedur dan peraturan yang ada. Kita akan dapat gaji kita, dapat hasil kita. Kita bisnis kita yang lain. Pokoknya apa saja kita kerjakan, kita ikuti prosedur, maka akan aman. Tapi kalau tidak, maka jadi masalah. Bisa diterima, bisa dimaafkan, bisa juga tidak. Yang jadi masalah ini kalau tidak dimaafkan. Maka ikuti prosedur, itu penting. Prosedurnya adalah selepas salam, astagfirullah, astagfirullah. Itu lafaz Nabi. Dan kita tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kan itu poin ya. Semoga bisa ditangkap pesannya di sini. Jadi kalau Allah memudahkan lisan seseorang hamba mengatakan astagfirullah, berarti Allah sudah memang tidak ingin mengisahnya. Karena Allah berikan dia kesempatan mengucapkan. Kalau Allah tidak mau teman-teman kita mengucapkan istighfar, kita akan terlalaikan. Kemudian Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam surah Luqman namanya. Ada yang mengatakan dia Nabi, kita mengatakan alaihissalam. Ya, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyak istighfar. Jadi misalnya kayak sepertiga malam, itu kan waktu mustajab doa ya. Tapi apa yang Allah perintahkan itu? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Anda bangun setengah jam sebelum subuh atau 1 jam Anda sudah sholat malam, masih ada waktu, perbanyak istighfar di situ. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar itu. Dan Allah memang menanyakan kepada para malaikat jadi sepertiga malam, apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar, maka saya maafkan. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba itu nama surga ya. Menurut pendapat sebagian ulama, nama pohon di surga. Bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Itu yang paling dia suka. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Jadi bukan cuma istighfar, perbanyak. Selalu astagfirullah, astagfirullah, gitu aja. Perbanyak. Di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Arab Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Artinya mereka sampai memahami istighfar sampai pada level itu. Artinya kalau ada yang mau menjadi tetangga kami hanya minta satu. Syaratnya mereka banyak istighfar kepada Allah. Karena dengan dia istighfar, kami itu istighfar, maka akan turun hujan. Maka semua akan subur. Hewan-hewan ternak akan bisa hidup karena ada air. Dengan air hujan juga tumbuh rumput-rumputan, ya, perkebunan mereka, pertanian mereka, segala macam gitu ya. Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa. Maka perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya kalau orang menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris berbuat dosa, astagfirullah, dia akan senang melihat tempat itu. Tentu ini bukan, jangan mengambil poin negatifnya. Jangan selalu mengatakan, oh kalau gitu kita buat dosa aja terus lalu kita istighfar. Bukan itu maksudnya. Artinya kalau ada orang sampai buat dosa, jangan berhenti beristighfar. Tentu usahakan jangan mengulangi dosa tersebut semaksimal mungkin. Jangan dia bermain-main sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bisa tergoda dalam berbuat dosa, tapi yang penting dia kembali kepada Tuhannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ini kenapa beliau banyak punya tulisan-tulisan, hafalannya sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah sekarang sudah cetak bukunya dalam bentuk yang luar biasa setelah meninggal sekian lama ya, sudah dihitung ratusan tahun beliau meninggal rahimahullah. Beliau itu pernah di penjara lalu beliau menulis apa yang beliau tahu di tembok penjara penuh dengan ilmu. Jadi saking luasnya ilmu yang Allah SWT berikan, subhanallah. Apa yang beliau kasih resepnya kepada kita supaya tidak mudah lupa hafalan dan segala macam. Beliau mengatakan, fikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Kayaknya nggak ada solusinya nih. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid dan sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Jadi nasihatnya penting. Karena ada masalah, tidak ada masalah pun istighfar. Tapi kalau ada masalah, beliau terus istighfar sampai beliau merasa lapang dadanya. Dan tidak mengenal waktu dan tempat lagi. Anda lagi meeting teman-teman sekalian. Apa salahnya kalau Anda beristighfar kepada Allah? Kan tidak ada salahnya. Tidak ada ruginya gitu. Ya. Sesuatu yang mudah sebenarnya. Dan banyak sekali manifestasi daripada istighfar itu. Banyak sekali manfaat-manfaatnya gitu ya. Di antara hal yang dinukil tentang masalah manifestasinya ya. Yang pertama itu, dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sholat misalnya Anda baca atau Anda istighfar setiap saat ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Anda mau baca lafaz yang lain, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih.
Astagfirullahaladzim, itu juga boleh. Itu lafaz-lafaz yang ada. Tapi tadi kalau habis sholat saya bilang kena terikat dengan waktu, tempat, jumlah. Nabi SAW tentukan lafaznya juga, ya sudah jangan kita tambah. Kita coba astagfirullah, itu yang paling amannya ya. Tapi selain sholat tidak ada masalah. Pada saat tidak ditentukan jenisnya dan juga jumlahnya. Karena Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Mu'min ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad. Seperti kita sekarang ini benar ya, penyampaian Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini juga benar kalau orang mukmin itu menjalankannya, pasti benar, tidak mungkin salah. Sabarlah. Kalau ada di antara anda sudah mulai belajar agama, sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah SWT, sabar, tinggal sabar, istiqomah aja situ. Tidak ada masalah, gitu kan? Sampai meninggal, gitu kan? Bersabarlah hai Muhammad di atas kebenaran ini sampai meninggal. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan pada waktu petang dan pagi. Di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW saja orang yang mulia, tetap Allah SWT suruh beliau beristighfar kepada Allah. Jadi ini manifestasi yang pertama yang bisa kita dapatkan dari istighfar. Artinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam surah Muhammad ayat 19 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berada dan tempat tinggalmu. Ini perintah Allah SWT kepada Nabi SAW untuk memohon ampun atas dosa beliau sendiri kalaupun beliau melakukannya. Dalam surah An-Nasr ayat 3 juga Allah SWT mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Kemudian dalam surah An-Nisa 106 Allah SWT berfirman, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa sulitnya ucapkan itu? Apa sulitnya teman-teman sekalian lagi nunggu lampu merah, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Lagi antri mau bayar di kasir, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah. Lagi di lift, mau naik ke lantai berapa di kantor anda, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah. Kenapa? Teman-teman lagi habis mandi, mau buka lemari sambil ngambil baju, pilih baju, astagfirullah atubu. Apa susahnya? Kenapa gak ucapin ini? Sambil mau menuju ke rak, ambil sepatu, astagfirullah atubu ilaih. Sambil menuju ke mobil, sambil mau buka pintu mobil, sambil jalan. Kenapa pada saat menunggu makanan disiapkan oleh istri tidak mengatakan astagfirullah atubu ilaih? Kenapa seorang istri tidak pada saat masak mengatakan astagfirullah atubu ilaih? Terus saja astagfirullah atubu ilaih. Apa ruginya? Selama anda tidak berbicara sama orang, kan istighfar saja. Memperbanyak istighfar sangat bagus. Dan sekian banyak contoh yang bisa anda lakukan berhubungan dengan masalah ini. Ya. Dan juga dalam surah Nisa 106 Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, gitu kan. Begitu juga Allah mengatakan dalam surah Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah Al-Imran 133 Allah menyuruh kita bersegera dan tidak menunda istighfar dan taubat kembali ke jalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Ya, di sini kita disuruh bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda lagi nunggu mendengarkan ceramah, Anda kan bisa astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Bisa saja. Enggak ada rugi. Minimal Anda baca 100 kali sehari. Itu tidak ada susahnya sama sekali. Kata baginda Nabi SAW, Allah SWT berfirman, Ya bna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu mencapai langit, penuh banyak sekali. Kita kan postur tubuh kita kecil, mencapai langit seperti apa. Tapi dosamu sebesar itu pun, penuh langit semuanya. Mencapai langit dari bumi sampai langit, itu luar biasa jaraknya. Gitu kan. Kemudian kau memohon ampun atau istighfar kepadaku. Kata Allah. Astagfirullah, itu beda ringan sekali di lisan kita gitu. Maka niscaya kata Allah, aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Karena tidak ada yang bisa intervensi di haknya Allah SWT. Ini manifestasi yang luar biasa. Bagaimana itu adalah perintah Allah dan Allah memastikan akan diterima. Gitu kan. Istighfar yang kedua manifestasinya
adalah mendatangkan rezeki. Siapa tidak mau teman-teman kalau dikatakan mau nggak rezekimu bertambah? Oh, orang pasti mengatakan mau. Jadi kalau dia masih punya akal sehat dan dia tahu ya, atau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya dan itu dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tentang manfaat istighfar. Ini Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Melalui lisan Nabi Nuh alaihissalam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya? Yursilis sama 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirim kepadamu hujan yang lebat. Ini bukan hujan yang mendatangkan bahaya ya, tapi dengan hujan maka hewan-hewan bisa hidup, manusia bisa hidup. Ya, air tidak kering. Ya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ya. Tidak asing lagi manfaat air buat kita. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banina wa ij'al lakum jannatin wa ij'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan tambahkan untuk kalian harta dan juga keturunan serta juga Dia akan menjadikan buat kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Jadi dengan istighfar itu manfaatnya. Itu dengan istighfar itu manfaatnya. Ya. Dan sekian banyak manfaat daripada istighfar. Ini luar biasa manfaat-manfaatnya, dan Anda kalau baca di buku ini cukup banyak informasi dari kisah-kisah nyata orang yang beristighfar dan selesai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Allahu a'lam. Baik, itu istighfarnya. Potongan pertama doanya. Kemudian potongan yang kedua, Allahumma antas salam. Ini pengikraran bahwasanya Allah adalah sumber keselamatan. Ya. Engkaulah yang memberi keselamatan. Selamat dari apapun hanya Allah. Jangan pernah minta keselamatan daripada selain Allah. Ini makna tauhid di sini. Jadi begitu salam, setelah mohon maaf kepada Allah, langsung kita mengatakan Allahumma antas salam. Semua keselamatan hanya darimu. Wa minkas salam. Dan darimulah segala keselamatan. Jadi sesungguhnya ya Allah, Engkau yang memberi keselamatan dan darimulah segala keselamatan itu. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini teman-teman, pengikraran masalah tauhid. Dan subhanallah, tidak ada sesuatu, percaya ini teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu yang merupakan sumber utama kebahagiaan seseorang, ketenangan jiwanya, kecuali dia kembali kepada tauhid. Tauhid ini luar biasa, mengesahkan Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Itu sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan. Kalau Anda punya ini, dia akan menjadi segala sesuatu bagi Anda. Saat Anda sedang ada nikmat, Anda kalau bertauhid kepada Allah, Anda kembalikan kepada tauhid, Anda yakin, oh ini Allah yang berikan nikmat. Maka kita jadi bersyukur dan kita hanya kembali kepada Allah agar minta ditambahkan nikmat tersebut, ya. Dan Allah akan berikan. Kalau Anda lagi buat dosa, Anda lagi buat salah, Anda tinggal kembalikan kepada tauhid, Anda kembali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu Anda punya Tuhan, maka Anda mohon kepadanya. Yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sedang menghadapi masalah, ada orang ingin berbuat jahat dengan Anda, kembalikan kepada tauhid. Oh, saya punya Tuhan. Selama saya tidak salah, Allah akan jaga saya. Sedangkan orang salah saja Allah masih bisa tutupin kesalahannya. Apalagi orang tidak buat salah. Kenapa harus takut kepada makhluk? Jangan pernah takut dan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya luar biasa. Dan tidak ada teman-teman sesuatu yang diinginkan seseorang daripada keselamatan. Selamat dari segala macam mara bahaya atau hal yang dia tidak senangi. Ini sesuatu yang sangat mahal, gitu kan. Makanya kalau ada orang dia kaya raya misalnya, tapi dia diuji sama Allah dengan penyakit, maka dia akan keluarkan seluruh hartanya hanya untuk supaya selamat dari penyakit itu. Kan gitu. Dia nggak peduli lagi dengan hartanya, nggak peduli lagi dengan ya resikonya, yang penting dia bisa sembuh. Bisa selamat dari situ. Kalau ada orang naik pesawat, pesawatnya akan jatuh. Kemudian ini perumpamaan saja. Lalu ada pesawat lain yang datang akan membantu. Anda pernah lihat ada pesawat yang mengisi bahan bakar di atas? Ya, saya pernah lihat cuplikan itu ada. Ini contoh saja. Saya ada pesawat mau jatuh nih. Terus kemudian ada pertolongan datang, gitu kan. Kapal itu sudah jatuh di laut, lalu ada pertolongan datang. Tapi pertolongan ini umumnya kan terjadi gratis ya. Tapi kalau misalnya ada orang mengatakan, saya akan selamatkan ya, dengan kapal laut saya ini, tapi harus bayar. Walaupun harus utang dulu, mungkin orang akan bayar dengan seluruh harta yang dia miliki. Yang penting dia selamat. Jadi yang penting orang selamat. Keselamatan itu mahal sekali. Maka ini pengikraran tentang Allah Subhanahu wa taala pemberi keselamatan. Ini luar biasa ini. Kita disadarkan selepas ya, salam dengan ini. Supaya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya juga kita mengembalikan kalau Allah segala sesuatunya. Allah segala sesuatunya. Nah, ini doa yang kita baca selepas salam. Dan insya Allah sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan nanti.